Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Oke, balik lagi kita di materi PKKWU ya. Nah, untuk kali ini kita sudah mulai memasuki bab 4. Alhamdulillah. Nah, untuk di bab 4 ini kita akan mulai mempelajari mengenai pengelolaan sumber daya usaha. Nah, pengelolaan sumber daya usaha itu apa sih? Pada dasarnya, dalam kegiatan pengelolaan sumber daya usaha jatuh dalam disiplin ilmu manajemen. Nah, jadi di sini pengelolaan sumber daya usaha itu sama juga dengan manajemen ya. Manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang berasal dari pimpinan yang harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah ataupun praktis yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerjasama orang-orang lain dengan sebagai sumber tenaga kerja, serta memanfaatkan berbagai sumber-sumber lainnya dan juga waktu yang tersedia dengan cara yang tepat. Pada awalnya, ilmu manajemen ilmiah ada sejak awal abad ke-20 di benua Eropa Barat dan di Amerika. Lalu kemudian ada unsur-unsur dalam manajemen sumber daya usaha. Manajemen merupakan suatu bentuk koordinasi seluruh sumber daya melalui berbagai proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan juga suatu pengawasan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Unsur dalam manajemen usaha itu ada 6. Nah, disebut juga dengan 6M. Ingat ya, 6M, yaitu terdiri dari man, money, methods, materials, machine, and market, atau sering disebut juga 6M tadi ya. Nah, pertama, man atau manusia. Manusia adalah orang yang melakukan dan menggerakkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan, termasuk dalam mendayagunakan sumber daya lainnya. Manusia adalah penggerak utama dalam menjalankan berbagai fungsi manajemen. Sumber daya manusia adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia. Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dalam manajemen, manusia adalah faktor yang sangat menentukan. Manusia yang membuat suatu tujuan dan manusia juga yang melakukan proses dalam mencapai suatu tujuan. Tanpa adanya manusia, maka tidak ada proses kerja. Hal tersebut dikarenakan manusia merupakan makhluk kerja. Manajemen timbul karena adanya orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu juga di sini ada unsur-unsur dari manusia. Ada 3. Yang pertama, jumlah harus sesuai dengan kebutuhan dan juga formasi. Yang kedua, persyaratan seperti pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Yang ketiga, komposisi, contohnya unsur pelaksanaan, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan teknik. Baik, yang kedua ada money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang penting dalam mencapai tujuan, di samping manusia yang menjadi unsur penting dan faktor-faktor lainnya. Di dunia modern, uang adalah faktor penting karena dijadikan sebagai alat tukar dan juga alat pengukur nilai suatu usaha. Suatu perusahaan yang besar dapat dilihat dari perputaran uang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi, yang menggunakan uang tidak hanya perusahaan saja, melainkan instansi pemerintah dan juga yayasan juga membutuhkan uang. Dengan demikian, uang diperlukan setiap kegiatan dari manusia untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga yaitu ada mesin atau mesin. Pada dasarnya, dalam setiap kegiatan usaha, mesin memiliki peran sebagai alat pembantu kerja. Mesin mampu meringankan dan juga mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan. Namun harus diingat, jika penggunaan mesin sangat tergantung pada manusia, bukan manusia yang bergantung atau bahkan diperbudak oleh mesin. Mesin tersebut tidak akan ada jika tidak adanya yang menemukannya, sedangkan yang menemukannya adalah manusia. Pada dasarnya, mesin dibuat untuk membantu dan juga mempermudah manusia dalam mencapai tujuan dari hidupnya. Lalu yang keempat ada metode atau metode. Metode merupakan cara penggerak dan juga pengawasan adalah suatu unsur yang ada dalam pengelolaan sumber daya.
Cara kerja yang baik akan mampu memperlancar dan mempermudah dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Akan tetapi, walau metode kerja yang dirumuskan atau ditetapkan itu baik, jika orang yang diberikan atau diserahi tugas dalam pelaksanaannya kurang mengerti atau tidak berpengalaman, maka hasil yang didapatkan akan kurang baik. Hasil dari penerapan dan penggunaan metode pada dasarnya akan tergantung pada orangnya. Lalu yang kelima ada material atau bahan. Pada dasarnya manusia tanpa material atau bahan tidak akan mampu mencapai tujuan yang dikehendakinya. Sehingga dengan unsur material dalam manajemen tidak dapat diabaikan. Lalu yang terakhir ada market atau pasar. Pada dasarnya bagi suatu perusahaan pemasaran, produk yang dihasilkan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pasar merupakan suatu bagian yang penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan suatu industri atau perusahaan. Penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil-hasil produksi agar sampai pada konsumen merupakan hal yang menentukan dalam aktivitas manajemen. Jadi itu ya anak-anak dari 6M. Baik, selanjutnya kita lanjut ke manajemen sumber daya bisnis retail. Nah, pasti sering dengar dong bisnis retail. Pasti sering dengar ya, apa itu bisnis retail? Atau mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, bagi yang belum tahu, bisnis retail itu contohnya seperti usaha supermarket, minimarket ya, atau swalayan. Itu. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang fokus pada pengelolaan sumber daya manusia dengan seefektif mungkin dengan tujuan agar mampu memperoleh suatu kesatuan tenaga kerja yang memuaskan. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis retail. Hal tersebut disebabkan setiap karyawan yang memainkan peran atau bagian yang penting dalam melaksanakan fungsi pekerjaan yang baik. Terdapat berbagai posisi karir yang dapat kita temukan dalam bisnis retail. Misalnya, pemilik retail, pengelola retail, pramuniaga, kasir, customer service, kepala gudang, pemasok barang dagangan, security, manajer keuangan, dan lain sebagainya. Jadi udah paham ya apa itu bisnis retail, nah juga dari sumber daya dalam bisnis retail. Oke, baik anak-anak, untuk materinya kita cukup sampai di sini dulu. Minggu besok kita akan lanjut lagi materinya dan juga insya Allah kita akan ulangan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.